Ibu-ibu yang di belakang sepertinya belum sarapan ya. Semoga yang menjawab salam saya tahun ini berangkat umrah. Amin. Tapi yang tidak jawab salam yang antar ke bandara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di majlis ilmu di mana malaikat kelilingi kita, di mana malaikat istighfar atas nama kita, di mana malaikat permudah jalan kita ya agar datang ke sini. Tapi saya mau tanya dulu, ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah. Kalau melihat sesuatu yang mempesona, jawabannya Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang haram, Astagfirullah. Masya Allah. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Kalau ditanya apa kabar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau melihat sesuatu yang mempesona, Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang haram, Astagfirullah. Kalau melihat saya, ada yang bilang astagfirullah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kita hari ini ada majlis ilmu dengan tema yang menurut saya sangat penting. Dan menurut saya juga banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu punya banyak pertanyaan tentang tema ini. Makanya insya Allah di akhir kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tema ini adalah kenapa Palestina tidak ditolong oleh negara tetangganya. Kenapa Palestina tidak mendapat pertolongan. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat masuk akal ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, saya ingin melakukan dua hal. Ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah. Dua hal yang kita ingin jelaskan. Yang pertama, saya ingin perkenalkan diri dulu. Yang kedua, saya ingin mengajak bapak ibu untuk melakukan satu hal. Nanti saya akan kasih tahu insya Allah. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Saya lahir besar di Mesir. Alhamdulillah saya di Indonesia berdakwah, berkhidmat sudah 6 tahun. Istri saya orang Indonesia juga, orang Palembang. Di sini ada yang dari Palembang? Ada, Masya Allah, Wong Kito ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah punya istri, sudah punya anak. Alhamdulillah. Saya latar belakang akademik saya di Mesir, saya berkuliah di Fakultas Darul Ulum di Universitas Kairo ya, jurusan Syariah. Dan latar belakang dan akademik saya alhamdulillah dapat ijazah dalam Ummahatul Kutub dari ulama Al-Azhar Kairo di Masjid Al-Azhar. Bidang utama saya sebenarnya adalah fiqih ya, ini bidang akademik saya. Tapi sejak saya kecil ada dua hal yang merupakan hobi saya
ya, saya suka baca tentang dua topik utama ya. Topik yang pertama itu mungkin agak aneh ya kedengarannya, tapi topiknya adalah perbandingan akidah dan agama ya. Di setiap kampus jurusan syariah pasti ada mata kuliah namanya perbandingan agama. Jadi mahasiswa di sana disuruh untuk buat perbandingan, misalnya akidah Yahudi dengan akidah Nasrani misalnya. Kira-kira bedanya apa, kesamaannya apa, pengaruhnya apa. Ini salah satu topik kesukaan saya, favorit saya. Dari umur mungkin 11 tahun ya, saya baca-baca tentang topik itu. Dan sebenarnya ini topik yang menarik sekali ya, karena kita kalau tahunya ya ada Islam, Nasrani, ada agama Islam, ada Nasrani. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya Nasrani itu ada yang ortodoks, misalnya ortodoks Koptik Mesir, ortodoks Ethiopia, ortodoks Rusia, ortodoks yang lain, ada Katolik, ada Protestan. Bahkan di Amerika Serikat, ini mungkin informasi baru ya, ada aliran Nasrani yang namanya Unitarians. Artinya apa Unitarians? Artinya Nasrani yang bertauhid. Ya, aneh sekali ya. Nasrani Unitarians di Amerika Serikat itu sampai hari ini, sampai detik ini jumlahnya tidak banyak, hanya 1 juta ya. Mereka percaya bahwa Isa Al-Masih hanya seorang rasul. Jadi mereka tidak menuhankannya ya. Itu masih ada sampai hari ini ya. Jadi salah satu topik kesukaan saya itu adalah baca-baca tentang hal itu. Dan topik kedua di mana kita akan bahas hari ini yaitu sejarah Islam. Kenapa? Karena pas saya di sekolah di Mesir, jujur ya, banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya Mesir itu negara sekuler ya, bukan negara Islam. Banyak yang tidak tahu informasi itu ya. Di Mesir, di sekolah kami tidak diajarkan tentang sejarah Islam ya. Sejarah Islam itu sedikit sekali. Tahu apa pelajaran sejarah di sekolah di Mesir? Sejarah Fir'aun. Benar. Fir'aun itu siapa, terus diagungkan, piramidanya gimana, piramidanya fungsinya apa. Seolah-olah mereka ingin melepas diri dari sejarah Islam ya, dari latar belakang Islam. Maka saya penasaran pas masih kecil, kita ini orang Muslim, mana yang lebih penting ya? Kita pelajari sejarah Fir'aun ya, yang mengaku Tuhan, atau kita pelajari sejarah Amr bin al-As yang menakluk Mesir ya, yang membawa cahaya tauhid, cahaya Islam ke Mesir. Mana yang lebih penting? Tapi kenapa kami tidak diajarkan tentang itu? Makanya hal itu bikin saya lebih penasaran. Saya baca sendiri. Bahkan di umur 13 tahun, saya masih ingat, setiap 1 minggu saya baca 1 buku. Nah, dan masih saya ada buku tulisannya. Minggu pertama buku apa, terus saya kasih kesimpulannya, apa poin-poin yang penting. Sampai sekarang saya masih ada buku tulisnya di mana saya catat dulu ya. Jadi dua topik ini. Dan ini poin pertama yang kita bahas hari ini ya, perkenalkan diri. Yang kedua, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan 2 hal. Yang pertama adalah niat, ya, luruskan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, setiap amalan itu tergantung niatnya. Bisa jadi ada 2 orang yang datang dari rumahnya, hadir majlis ta'lim hari ini, datang di waktu yang sama, pulang di waktu yang sama, hadir majlis ta'lim yang sama, tapi satu dapat pahala, malah satu dapat dosa. Kenapa kira-kira? Soal niat, soal hati ya. Yang satu benar-benar niatnya menuntut ilmu, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui menuntut ilmu. Yang kedua ada niat-niat lain misalnya ya. Jadi yang pertama luruskan niat. Para ulama zaman dahulu setiap hal yang mereka lakukan cari niatnya dulu ya. Kalau para ulama makan, mereka niat dulu. Saya makan agar lebih kuat beribadah, maka mereka dapat pahala. Kalau misalnya mereka ketemu istrinya, lagi ngobrol, curhat sama istrinya, mereka niat dulu. Saya curhat sama istri, saya dengar curhatan istri agar Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada keluarga, maka mereka dapat pahala. Kalau dulu ibu-ibu misalnya masak atau melayani suaminya, melayani anaknya, mereka niat dulu, ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, saya mencari ridha Allah melalui hal ini, maka mereka dapat pahala. Apalagi kita melakukan hal yang memang
ibadah gitu ya, bukan masak, bukan makan, memang ibadah, menuntut ilmu. Hadir di majlis ta'lim itu adalah menuntut ilmu. Perintah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban, wajib atas setiap muslim, wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal, ya. Kita lahir tidak tahu apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita fasilitas juga agar kita ikhtiar untuk belajar, ikhtiar untuk memahami ilmu syar'i itu seperti apa. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, wakaf. Wakaf apa, Syekh? Kan kalau kita bilang kata wakaf itu biasanya yang muncul di benak kita wakaf tanah, ya, wakaf rumah. Tapi sebenarnya wakaf tidak sebatas tanah dan rumah. Waktu juga bisa diwakaf, ya. Waktu kita ini bisa diwakaf. Ibu-ibu habiskan di sini 2 jam, 3 jam. Kan ibu-ibu bisa melakukan aktivitas lain di 2 jam ini, tapi ibu-ibu memilih menghabiskan waktunya di sini menuntut ilmu demi Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridha Allah. Berarti ibu-ibu mewakafkan waktunya lillah. Jadi kalau belum bisa mewakafkan tanah, jangan sedih. Kalau belum bisa mewakafkan rumah, jangan sedih. Kita masih punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu. Bisa kita mewakafkan waktu lillahi ta'ala. Maka niat, salah satu niat kita adalah waktu saya ini saya wakafkan lillahi ta'ala. Saya mewakafkan untuk belajar ilmu agama. Saya mewakafkan untuk menuntut ilmu. Siap, ibu-ibu? Siap? Masya Allah. Yang pertama niat, yang kedua wakaf waktu lillahi ta'ala. Masya Allah. Saya izin minum dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang setelah saya ngisi kajian tentang Palestina di Solo misalnya, alhamdulillah kami keliling banyak daerah di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Sumatera Utara, alhamdulillah. Kadang-kadang saya diminta untuk mengisi kajian tentang Palestina. Kadang-kadang ada jemaah yang mendekati saya dan mengatakan, Syekh, antum kan dari Mesir, ya? Saya minta maaf sekali, tapi saya bingung. Kenapa Mesir tidak membantu Palestina, ya? Kenapa Arab Saudi tidak membantu Palestina? Kenapa Palestina tidak mendapatkan pertolongan dari negara tetangga? Syekh, ini agamanya sama, rasnya sama, sukunya sama, tradisinya sama, ya, budayanya sama, hampir sama. Saya dari rumah saya ke Gaza berapa jam? Saya di Mesir, di kota Giza. Dari rumah saya di Mesir di Gaza berapa jam? Hanya 7 jam. Coba bayangkan kita kalau 7 jam itu kemana ya? Ke Jogja ya, atau ke Malang ya. Ke Lampung berapa jam? Lampung 5 jam kalau tidak salah ya. Pokoknya dekat ya, dari rumah saya ke Gaza hanya 7 jam. Saya kalau ketemu orang Gaza itu tidak perlu pakai bahasa asing, langsung pakai bahasa Arab. Saya bisa memahami dia, dia bisa memahami saya. Kalau saya bertamu ke rumah orang Gaza, saya tidak bingung budayanya gimana, tradisinya bagaimana, karena sama persis. Kira-kira kenapa orang Arab tidak membantu Palestina? Kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Jaraknya sangat dekat, kesamaannya banyak sekali. Kok bisa tidak membantu? Kok bisa tegas seperti itu? Itu pertanyaan itu saya bisa lihat di mata banyak orang, ya. Dan ini pertanyaan yang sangat wajar, sangat harus ditanyakan, ya, sangat harus ditanyakan. Dan di sini insya Allah kita akan bahas bersama. Kira-kira kenapa, ya? Kira-kira kenapa saudara, seiman, sebangsa, sesuku, setradisi, sebudaya dibiarin seperti itu, dibantai, tidak ditolong sama sekali. Tapi agar kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus lihat masa lalu dulu, ya. Tidak boleh kita langsung menjawabnya, karena pasti jawabannya kurang sempurna. Kita harus melihat masa lalu dulu agar bisa menjawab pertanyaan di masa sekarang. Insya Allah di akhir kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Jadi kalau ibu-ibu ada satu pertanyaan yang muncul di benaknya sekarang, dicatat dulu saja. Nanti di akhir insya Allah saya akan menjawabnya, atau mungkin akan dijawab di materi ke depan, 1 jam ke depan insya Allah, ya. Kita lihat masa lalu dulu, ya. Nabi Muhammad SAW diutus di umur berapa? Ada yang tahu? 40 tahun, ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus,
masa sebelum Nabi Muhammad diutus itu disebut masa apa biasanya? Masa jahiliyah ya, masa jahiliyah. Baik. Apakah orang Arab sebelum Nabi Muhammad sudah mengenal istilah Allah atau tidak? Sudah, betul sekali sudah. Buktinya ada Ka'bah, ya betul kan? Buktinya ada Ka'bah. Dan buktinya ketika mereka berdebat dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bertanya kepada orang Arab Quraisy, kenapa kalian menyembah berhala? Kata mereka, kami menyembah berhala karena berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka memang sudah mengenal istilah Allah. Terus, kenapa mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW? Itu ada banyak alasan. Tapi kita ke belakang lagi, ya. Nabi Adam beragama apa? Islam, ya. Ini satu poin yang kita harus sampaikan kepada anak kita, ya. Jadi saya kadang-kadang sedih kalau melihat anak-anak yang mengira bahwa Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Itu salah. Nabi Adam orang Nabi pertama yang beragama Islam, ya. Nabi Muhammad Nabi terakhir dalam agama Islam. Jadi satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, tidak ada agama lain. Nabi Isa bukannya beragama Nasrani, itu salah. Nabi Isa beragama Islam. Nabi Musa bukan beragama Yahudi, itu salah. Nabi Musa beragama Islam. Nah, tapi masalahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu nabi, umat yang sekitarnya percaya pada dia. Kemudian setelah nabi itu meninggal dunia, umat yang sekitarnya mulai lupa dengan agama Islam. Mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai menyembah matahari, mereka mulai menyembah bulan dan lain-lain. Jadi Allah mengutus satu nabi lagi. Dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad, ketika umat yakni Islam lupa dengan agama Islam, tidak akan ada nabi lagi yang diutus, akan ada kiamat. Ini kita di akhir zaman, ya. Makanya nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, sudah di akhir zaman seperti itu. Jadi orang Jazirah Arab, orang Arab itu sudah mengenal Allah melalui siapa? Melalui Nabi Ismail. Nabi Ismail itu biasanya disebut Abul Arab, bapaknya orang Arab. Kenapa? Ya, orang Arab mulai disebut Arab mulai dari Nabi Ismail. Nabi Ismail agamanya Islam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lama-lama berhala mulai masuk Jazirah Arab. Dan lama-lama orang Arab mulai lupa dengan akidah yang murni, mulai lupa dengan tauhid, mulai lupa dengan soal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai mencampur itu, menyekutukan Allah, ya, dengan berhala, dengan hal-hal yang lain. Makanya masa itu masa yang benar-benar gelap, ya, dan disebut masa jahiliyah. Tapi kata jahiliyah itu sebenarnya kata yang unik dan banyak disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa jahiliyah itu artinya perbuatan buruk. Banyak yang mengira bahwa jahiliyah itu artinya maksiat, dan itu salah. Biar kita jelaskan arti jahiliyah artinya apa. Setiap kata dalam ilmu syar'i punya dua arti. Seluruh kata dalam ilmu syar'i punya dua arti. Yang pertama adalah al-ma'na al-lughawi, arti lughawi, arti yang ada di dalam kamus. Yang kedua al-ma'na al-istilahi, arti yang dipakai sehari-hari. Saya kasih contoh. Kata salat artinya apa? Punya dua arti. Yang pertama, doa, itu al-lughawi yang ada di dalam kamus. Kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Arab, cari kata salat artinya apa? Artinya doa. Tapi al-ma'na al-istilahi adalah gerakan yang mulai dengan takbir dan berakhir dengan salam atau taslim. Seperti itu. Jadi setiap kata punya dua arti. Kalau kata jahiliyah itu artinya apa? Dua arti. Yang pertama, makna yang di dalam kamus artinya ketidaktahuan, ya, tidak tahu. Kalau saya jahil terhadap ilmu kedokteran, artinya apa? Artinya saya tidak tahu apapun tentang ilmu kedokteran. Informasi saya, pengetahuan saya sangat sedikit tentang ilmu kedokteran. Saya jahil terhadap ilmu arsitek misalnya. Berarti saya tidak tahu tentang ilmu tersebut. Ini makna yang di dalam kamus. Kira-kira apa makna yang kedua? Makna yang istilahi. Biar saya jelaskan melalui hadis, ya. Satu hari Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya. Kemudian ada dua sahabat yang berdebat, tapi debatnya mulai tegang, mulai panas seperti itu. Dan satu dari sahabat itu sebut sahabat yang lain dengan Ibnu Sauda.
yang ibunya berkulit hitam merendahkan dia, gitu ya. Yang ini ibunya berkulit hitam, ya, merendahkan dia. Apa kata Rasulullah? Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah mengatakan, innaka mri'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu seorang hamba yang di dalam dirinya ada jahiliyah. Mulai jelas ya arti jahiliyah. Arti jahiliyah apa? Membanggakan nasab dan suku dan negara sendiri dan merendahkan orang lain karena sukunya, karena warna kulitnya, karena rasnya dan lain-lain. Seperti itu arti jahiliyah. Dan satu kejadian lagi, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, kemudian ada dua sahabat yang tiba-tiba saling membanggakan suku. Suku kami dulu memberi minuman kepada para hujjaj di Makkah. Suku kami dulu memberi makanan kepada para hujjaj di Makkah. Suku kami dulu menolong orang yang butuh pertolongan. Apa kata Rasulullah SAW? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan sifat jahiliyah ini karena sifat jahiliyah ini menjijikkan, kata Rasulullah SAW. Muntina artinya menjijikkan. Ada satu kejadian lagi biar lebih jelas arti jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad adhaba alaikum ubiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Innama huwa mu'minun taqi wa fajirun syaqi. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang, ya. Hanya ada dua jenis manusia di sisi Allah, kata Rasulullah SAW. Orang mukmin yang bertakwa atau orang pendosa yang celaka. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, di sisi Allah tidak ada yang namanya orang Arab, ya. Di sisi Allah tidak ada yang namanya orang non-Arab. Di sisi Allah tidak ada yang namanya orang dari suku A, tidak ada yang namanya orang dari suku B. Di sisi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, hanya ada dua jenis orang, tidak ada tiganya. Orang mukmin bertakwa, orang pendosa celaka, selesai. Seperti itu. Maka kalau kita teliti lagi tiga hadis ini atau tiga kejadian ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa arti jahiliyah adalah membanggakan suku sendiri, membanggakan ras sendiri, membanggakan warna kulit, membanggakan nenek moyang. Itu adalah arti jahiliyah. Dan selalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk meninggalkan jahiliyah. Salah satu tujuan Rasulullah diutus adalah menghapus jahiliyah. Bahkan Bapak Ibu, ada satu kejadian yang menurut saya menarik sekali, ya. Suatu hari Quraisy kirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Menawarkan kepada Nabi Muhammad, mau nggak ya Muhammad, kami kasih kamu harta yang banyak, kami menikahkan Anda dengan perempuan yang paling cantik di Quraisy, kami jadikan Anda yang Muhammad raja, ya. Tapi tinggalkan soal Islam itu, tinggalkan dakwah Islam itu. Itu rencananya seorang utusan itu. Ketika dia sampai di tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad baca Al-Quran sedikit, dia langsung terpengaruh. Dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, perhatikan, Wallahi inni a'lamu innaka lanabi. Demi Allah, saya tahu kamu seorang Nabi. Masya Allah. Tapi dia tidak beriman, dia mati kafir. Walaupun dia menyatakan dengan lisannya bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi. Kenapa? Karena dia takut kalau dia mengakui seorang Nabi dari suku Bani Hashim, nanti sukunya dianggap lebih rendah, nanti suku Bani Hashim dianggap lebih tinggi. Lihat mindsetnya seperti apa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami konsep jahiliyah, konsep orang Arab bagaimana mikir zaman dahulu, ya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, karena mereka memandang bahwa Nabi Muhammad mewakili sukunya, ya. Mereka takut suku Nabi Muhammad dianggap lebih tinggi dibanding suku-suku yang lain. Jadi buat mereka bukan soal iman atau enggak, soal suku, soal ras, ya, soal kebanggaan. Banyak sekali dari Quraisy yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Soal suku, soal ras, seperti itu. Karena orang Arab zaman dahulu benar-benar di masa jahiliyah itu
tidak ada kerjaan kecuali membanggakan suku. Benar-benar tidak ada kerjaan. Mereka itu rela keluarin banyak duit demi memberi minuman dan makanan gratis kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Supaya apa? Supaya dibilang suku fulan memberi makanan dan minuman gratis. Ini tujuannya. Mereka rela miskin untuk memberi makanan dan minuman kepada orang yang mengunjungi Ka'bah. Ini bukan dermawan. Ini jahiliyah namanya, ya. Mereka bukan mencari ridha Allah dengan hal itu. Mereka ingin mencari nama yang baik seperti itu. Jadi ini arti jahiliyah yang sesungguhnya. Ini arti jahiliyah yang benar, yaitu membanggakan negara, membanggakan nasab, membanggakan suku dan merendahkan yang lain. Menganggap diri lebih baik dari yang lain karena suku, ya. Menganggap diri lebih baik yang lain karena misalnya ras, seperti itu. Maka ini arti jahiliyah yang sesungguhnya. Seperti ini kondisi Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW datang menghapus jahiliyah itu, menghapus soal membanggakan nenek moyang itu. Nabi Muhammad SAW mengajak Bilal yang berkulit hitam, yang dulu merupakan hamba sahaya, yang benar-benar tidak dianggap sama sekali di kalangan Quraisy, untuk makan satu piring bersama Khalid bin Walid, seorang panglima. Luar biasa itu. Kalau seandainya ada orang Arab sebelum misalnya Nabi Muhammad lahir dibilang bahwa bakal ada hamba sahaya berkulit hitam makan satu piring dengan pemimpin Quraisy, pasti dibilang ini nggak mungkin, ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Masya Allah, Nabi Muhammad sukses melaksanakan itu. Dan Khalid bin Walid, bahkan beberapa dari para sahabat yang memang dari suku yang terkenal, ketika mendekati Bilal, cium tangannya. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka tahu Bilal lebih berilmu dari mereka, ya. Mereka tahu bahwa Bilal posisinya, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Maka mereka memuliakan Bilal. Bukan memuliakan Bilal karena sukunya lagi, bukan memuliakan Bilal karena warna kulitnya. Karena warna kulitnya hitam, dulu ini dianggap hal yang buruk, ya. Karena Bilal hamba sahaya, tapi memuliakan Bilal karena ilmunya, karena derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad sukses sekali menghapus jahiliyah dari hati orang-orang Arab. Kita ke depan sedikit dalam sejarah, kita masuk adegan lain, ya. Kita lihat adegan lain di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang memimpin umat Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masa kepemimpinannya sekitar 3 tahun setengah kalau tidak salah, pokoknya sekitar itu, ya. Dan masa kepemimpinannya penuh dengan banyak masalah. Kenapa? Banyak suku Arab yang murtad. Murtad gara-gara apa? Bukan murtad karena mereka tidak percaya pada Islam. Di antara mereka banyak yang percaya pada Islam. Tapi murtad karena apa? Karena mereka ingin mengangkat orang dari sukunya menjadi nabi, ya. Mereka kira seorang nabi itu gelar yang diberi kepada seseorang, bukan utusan Allah. Mereka ingin mengangkat satu orang dari sukunya menjadi nabi agar sukunya mendapatkan kemuliaan yang sama, agar sukunya dibilang ada seorang nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu mengaku nabi. Kenapa? Bukan karena tidak percaya pada Nabi Muhammad, bukan. Musailamah sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad seorang nabi. Musailamah tahu bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tetapi Musailamah ingin memberi kebanggaan kepada sukunya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghapus hal ini, sudah kontrol Jazirah Arab lagi, sudah bikin Jazirah Arab stabil lagi, dan meninggal dunia. Kemudian Umar bin Khattab yang memimpin. Umar bin Khattab masa kepemimpinannya itu penuh dengan penaklukan, Masya Allah. Islam menyebar ke seluruh dunia. Masuk ke mana Islam di zaman Umar bin Khattab? Masuk Irak, masuk Iran, Persia, masuk Mesir juga. Nah, di sini saya ingin membahas satu hal. Umar bin Khattab orang mana? Orang Quraisy, ya. Orang Arab, betul kan? Tinggalnya di mana? Di Jazirah Arab, di Madinah. Umar bin Khattab pernah ke Mesir gak? Gak pernah ke Mesir sebelumnya. Kenapa Umar bin Khattab tiba-tiba mau menakluk Mesir? Kenapa Umar bin Khattab tiba-tiba ingin menyebarkan Islam di Mesir? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, ya.
Ternyata Bapak Ibu, ini informasi yang banyak tidak diketahui orang. Bahkan orang Mesir sendiri banyak yang tidak tahu informasi ini karena di kurikulum sekolah di Mesir ini tidak diajarkan. Orang Mesir sebelum Islam masuk ada 3 agama, ya, 3 agama. Yang pertama ada yang menyembah berhala seperti Firaun, orang Mesir kuno. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kucing, ada yang menyembah, pokoknya Masya Allah aneh sekali ya. Yang kedua ada yang Nasrani tapi alirannya sama dengan aliran Kekaisaran Romawi, ya. Nasrani alirannya sama dengan aliran Kekaisaran Romawi. Kita sebut Nasrani Romawi saja, ya. Yang ketiga Nasrani dari aliran Aryutiyin. Itu aliran itu sudah nggak ada lagi di dunia, ya. Nasrani dalam aliran Aryutiyin itu punya akidah yang unik sekali. Apa akidah ini? Mereka percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang di langit. Mereka percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih hanyalah seorang nabi. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak punya anak. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak bisa menikah. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Kok mirip sekali ya? Mirip sekali dengan kita ya. Ternyata mereka adalah orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa, yang masih berpegang teguh pada ajaran Nasrani yang bertauhid, Nasrani yang benar, bukan Nasrani yang menyembah 3 Tuhan. Umar bin Khattab mengangkat orang Mesir yang Nasrani Aryutiyin itu sebagai saudaranya. Kenapa? Karena mereka belum diberitahu bahwa ada seorang nabi yang diutus di Jazirah Arab yang akidahnya sama. Maka Umar bin Khattab mengangkat orang Mesir saudaranya yang harus disampaikan dakwah kepadanya. Padahal orang Mesir waktu itu belum Arab, ya. Orang Mesir waktu itu bahasanya beda, bukan bahasa Arab. Rasnya beda, budayanya beda, tradisinya beda. Umar bin Khattab belum pernah ke sana, belum pernah ketemu orang Mesir seumur hidupnya. Tapi Umar bin Khattab merasa orang Mesir di sana yang akidahnya sama, saudara seiman, walaupun tidak pernah ketemu, walaupun beda semua, ya. Mirip sekarang misalnya Indonesia dan Palestina, ya. Bahasanya sama, rasnya sama, sukunya bahasanya beda, rasnya beda, sukunya beda, tradisinya beda, budayanya sama, tapi saudara. Itu mirip dulu seperti itu. Maka Umar bin Khattab kirim pasukan yang dipimpin oleh salah satu panglima yang sangat kuat waktu itu, namanya Amr bin Al-As, untuk menakluk Mesir seperti itu dan mengalahkan Kekaisaran Romawi. Ketika waktu itu di Mesir, orang Mesir yang beraliran Nasrani yang tidak menyebutkan Allah, mereka dikasari dan disiksa oleh Romawi yang Nasrani juga, tapi Nasrani yang ada percaya pada entitas itu, ya. Jadi dua-duanya Nasrani, tapi karena beda aliran, dikasari, disiksa. Bahkan pendeta gereja Mesir waktu itu lari kabur ke gurun pasir karena kalau ditangkap Romawi bakal dibunuh, padahal sama-sama Nasrani. Malah Sayyidina Umar yang Muslim lebih dekat kepada Nasrani Aryutiyin itu. Kenapa? Karena sama-sama tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka ketika Islam masuk Mesir, semua orang Mesir yang beraliran Nasrani Aryutiyin masuk Islam. Kenapa? Karena sama, ya. Dan mereka memang tahu bahwa akan ada Nabi yang diutus setelah Nabi Isa. Ketika mereka diberitahu tentang Islam, semuanya masuk Islam. Tinggal siapa yang belum masuk Islam, yang menyembah berhala sama yang Nasrani yang lain itu. Seperti itu. Maka kalau kita bisa lihat kejadian itu, kita bisa dapat kesimpulan bahwa sifat jahiliyah itu sudah nggak ada lagi di diri Umar bin Khattab, betul kan? Dia mengangkat orang Mesir yang sangat berbeda dengan dia sebagai saudaranya, walaupun jauh, walaupun beda bahasa, walaupun yang lain. Jadi ini buktinya bahwa di zaman Umar bin Khattab sudah tidak ada jahiliyah lagi. Walaupun punya saudara yang jauh, yang beda semuanya, sangat berbeda dengan dia, masih diangkat saudara, masih rela mengirim pasukan dengan panglima terkuat untuk membebaskan Mesir, untuk menyebarkan Islam di Mesir. Baik, kita maju sedikit lagi di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang tahu Salahuddin Al-Ayyubi orang mana?
Ada yang tahu? Enggak, orang Irak. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, ya. Jadi di Timur Tengah itu ada beberapa ras, ada Arab, ada Kurdi, ada Persia, ya. Ada Turk juga, Turki seperti ini. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi yang lahir di Irak. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi apakah pernah memimpin Irak? Tidak pernah. Salahuddin Al-Ayyubi memimpin apa? Mesir dan Suriah. Kira-kira apakah orang Mesir waktu itu ada yang protes? Kami orang Mesir, kenapa dipimpin oleh orang Irak? Enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena dianggap saudara seiman, sama saja. Saya nggak peduli rasmu apa, saya nggak peduli sukumu apa, saya nggak peduli kamu lahir di mana. Ini sudah saudara Muslim. Kalau dia mampu dan kuat untuk memimpin, silahkan memimpin saja. Seperti itu. Maka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi tidak ada yang protes. Kenapa Mesir dan Suriah dipimpin oleh orang asing, dalam tanda kutip orang asing? Waktu itu nggak ada istilah orang asing seperti itu. Ya ada yang orang Muslim, selesai. Saya nggak peduli dari mana, aslinya dari mana, lahir di mana. Jadi ini buktinya bahwa Salahuddin Al-Ayyubi di dirinya sudah tidak ada sifat jahiliyah lagi. Sudah terhapus sifat jahiliyah itu. Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir di Irak berbakti kepada negeri mana? Negeri Mesir. Berbakti kepada negeri mana? Negeri Palestina. Berbakti kepada negeri mana? Negeri Suriah. Kenapa? Karena dia benar-benar dari hatinya menganggap Mesir, Suriah, Palestina itu negaranya sendiri, ya. Bukan hanya tempat kelahirannya saja. Bukan hanya tempat kelahirannya saja. Tapi masalahnya sifat jahiliyah mulai kembali lagi ke diri orang Muslim. Sifat jahiliyah mulai kembali lagi ke kepribadian orang Muslim. Kapan kira-kira sifat jahiliyah mulai muncul lagi? Sifat jahiliyah bisa kita bilang mulai muncul lagi sejak tahun 1700 miladi, ya, 1700 Masehi. Kenapa tahun 1700? Karena di tahun 1700 itu pertama kali Turki Utsmani dikalahkan oleh tentara Eropa. Pertama kali. Dan Eropa di tahun tersebut mulai merasa kuat lagi. Dan Eropa di tahun tersebut mulai keluar dari era yang disebut Al-Usurul Wusta, zaman pertengahan, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Al-Usurul Wusta, zaman pertengahan atau zaman kegelapan Eropa, ya. Mereka mulai keluar dari zaman itu di tahun 1700. Mereka mulai merasa kuat lagi. Mereka mulai bersatu lagi. Dan mereka sayangnya mulai menjajah negara Islam. Kalau di Indonesia dijajah Belanda, Mesir dijajah Prancis dan Inggris, ya. Jazirah Arab dijajah Inggris, Aljazair, Maroko, Tunisia dijajah Prancis, Libya dijajah Italia, seperti ini. Tetapi masih ada satu tempat atau satu kekuasaan, satu kekuatan yang utuh yang menyatukan umat Islam. Namanya apa? Turki Utsmani. Ini satu tempat, satu kekuasaan yang utuh yang menyatukan umat Islam. Tetapi ada satu masalah yang terjadi. Eropa juga di tahun-tahun itu mulai melakukan gerakan namanya gerakan Al-Istishraq, Orientalisme. Ya, Orientalisme. Apa itu gerakan Al-Istishraq? Mereka kirim ilmuwan-ilmuwan dari Eropa tinggal di negara-negara Arab dan negara Islam, mempelajari negara Arab benar-benar dari nol. Tradisinya seperti apa, bahasanya seperti apa, logatnya seperti apa masalah-masalah yang ada antara suku, apa kelemahan suku ini dan kelebihan suku ini. Kira-kira tradisinya kalau makan seperti apa, kalau minum seperti apa, ilmunya sudah sampai mana. Benar-benar Al-Istishraq itu mempelajari setiap hal di negara Arab. Bahkan orang Arab sendiri tidak pernah mempelajari hal-hal yang ilmuwan Eropa itu pelajari. Mereka mempelajari tradisi dan negara Arab sedetail-detailnya. Tujuannya apa? Tujuannya memahami negara Islam dan negara Arab agar mencari kelemahannya. Ilmuwan Eropa waktu itu dapat satu kesimpulan dari gerakan Al-Istishraq Orientalisme ini.
Yang bikin umat Islam jaya itu apa? Hilangnya sifat jahiliyah. Dan mereka juga menyadari bahwa yang akan bikin umat Islam runtuh adanya lagi sifat jahiliyah, kembalinya lagi sifat jahiliyah. Maka tujuan utama mereka, karena ilmuwan-ilmuwan itu selalu kirim laporan kepada negaranya. Kalau dikirim Prancis, mereka kirim laporan. Mereka buat buku-buku yang masih sampai hari ini. Masih sampai hari ini, ya. Mereka kirim laporan, kirim buku-buku. Apa kira-kira hasil penelitian mereka itu? Dan dari penelitian mereka itu, mereka dapat kesimpulan tersebut, yaitu yang akan menghancurkan negara Muslim, negara Arab itu adalah apa? Jahiliyah. Dan mereka menentukan tujuan. Kami harus mengangkat lagi nilai-nilai jahiliyah di negara Islam, agar mereka mulai lagi membanggakan dirinya sendiri, agar mereka mulai lagi membanggakan nenek moyangnya. Saya tahu mungkin dari Bapak Ibu sekarang kok Palestina nggak dibahas-bahas, ya. Tapi ini pondasi penting yang kita harus ketahui dulu, agar kita tahu kenapa saat ini negara Arab tidak membantu Palestina. Jadi negara penjajahan itu mulai mengangkat lagi nilai-nilai jahiliyah tersebut. Mereka pergi ke Mesir, mereka membisikkan, kalian itu kok rela dipimpin Turki Utsmani? Kalian orang Mesir punya budaya yang sangat kuno, kalian hebat, kalian bangun piramida, kalian punya pemimpin-pemimpin di masa lalu yang sangat hebat. Kok kalian rela dipimpin Turki Utsmani yang dulu hanya suku-suku liar di Asia Tengah? Mereka bilang seperti itu. Maka mereka mulai bikin orang Mesir, saya nggak mau dipimpin Turki Utsmani. Saya punya kepribadian yang unik, yang sendiri gitu ya. Saya lebih hebat dari Turki Utsmani. Mereka mulai pergi ke Jazirah Arab, ke yang sekarang namanya Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, ya, Jazirah Arab itu semuanya. Dan mereka mulai membisikkan, dari tempat kalian Nabi Muhammad SAW lahir. Ini tempat kalian ada Mekah dan Madinah. Kok kalian rela dipimpin Turki Utsmani yang tidak berbahasa Arab, yang budayanya berbeda, yang tradisinya berbeda? Mereka mulai mengangkat lagi perbedaan fikih, ya. Jadi perbedaan fikih itu seperti apa? Seperti kalau kita sholat taruh tangan di mana, apa yang kita ucap. Perbedaan fikih, masalah khilafiyah biasa yang mulai diangkat. Perbedaan ini pertama kali dan bikin perbedaan ini menjadi masalah besar itu di zaman itu. Di zaman itu. Kenapa? Untuk memecahkan umat Islam. Di zaman Nabi Muhammad umat Islam satu. Ada yang taruh tangannya di sini, ada yang taruh tangannya di sini. Tidak ada masalah. Salat di satu masjid, tidak ada masalah. Tapi masalah ini mulai diungkit, mulai dimunculkan lagi di zaman penjajahan itu, ketika mereka mau mengembalikan nilai-nilai jahiliyah lagi. Karena kalau kita terpecah belah gara-gara masalah sederhana seperti taruh tangan di mana, ini nilai jahiliyah, ya. Kenapa? Karena yang taruh tangan di sini meniru Rasulullah, yang taruh tangan begini meniru Rasulullah juga, ya. Kan bagaimana dia bisa dapat kesimpulan kalau tangan bisa ditaruh begini? Dia pernah lihat Rasulullah melakukan seperti ini. Dia dapat gerakan ini dari dalil, dari hadis Rasulullah SAW. Jadi masalah ini mulai diungkit lagi. Mereka pergi ke Irak misalnya, ya, membisikkan, kalian orang Irak rela dipimpin Turki Utsmani. Kalian orang Irak itu hebat, punya budaya yang luar biasa, punya tradisi yang luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan kalian diambil oleh Turki Utsmani. Kalian punya tanah yang ditanam setiap tahun, mengeluarkan panen yang luar biasa. Panen kalian itu diambil oleh Turki Utsmani. Dan mereka pergi ke Turki Utsmani juga dan membisikkan, lihat di sana ada orang Arab yang mau memberontak, ya. Lihat di sana ada orang Arab yang menyombongkan diri. Lihat di sana ada orang Arab yang merasa dirinya lebih hebat dari kalian. Kalian harus lebih tegas sama mereka. Kalian harus lebih tegas sama mereka. Makanya Turki Utsmani juga mulai terlalu tegas sama negara Arab. Jadi terbukti apa yang ada di hati orang Arab, berarti benar mereka menganggap kami rendah gitu. Jadi mulai berontak, ya, mulai bertengkar dua-duanya. Seperti setan membisikkan dari sini dan membisikkan dari sini, Masya Allah. Jadi ini yang negara penjajahan lakukan di negara Muslim dan di negara Arab.
sampai muncul satu gerakan baru namanya Al-Wihdah Al-Arabiyyah, Persatuan Bangsa Arab. Dulu Persatuan Umat Islam ya. Lihat perbedaannya sekarang, Persatuan Bangsa Arab. Sudah nggak lagi Persatuan Umat Islam. Umat Islam tidak lagi dibahas, Persatuan Islam tidak lagi dibahas. Yang dibahas apa? Persatuan ras Arab. Jahiliyah lagi ya. Nilai jahiliyah sudah kembali lagi. Yang diperhatikan ras, bukan agama, bukan akidah seperti itu. Jadi mulai muncul pemberontakan di negara Arab. Kami nggak mau dipimpin Turki Utsmani. Kami nggak mau dipimpin oleh orang Turki yang sangat berbeda dengan kami. Kami nggak mau kekayaan kami dicuri oleh Turki Utsmani. Kami mau memimpin diri sendiri. Ya, mulai muncul banyak revolusi di negara Arab sampai Turki Utsmani dianggap penjajah. La ilaha illallah. Turki Utsmani yang menyatukan umat Islam. Saya nggak bilang Turki Utsmani nggak ada salahnya. Enggak. Secara pemerintahan, secara politik ada banyak salahnya. Tapi mereka tetap menyatukan umat Islam, ya. Mereka bukan penjajah, tapi penjajahan Eropa, penjajahan Inggris, penjajahan Perancis berhasil bikin masyarakat Arab waktu itu merasa bahwa Turki Utsmani itu hanya penjajah yang tujuannya mencuri kekayaan negara Arab. Sampai orang Arab memberontak, dan yang lucunya ya, negara Barat mendukung kemerdekaan negara Arab, padahal mereka yang menjajah. Jadi mereka dari bawah, dari belakang mendukung apa? Pasukan-pasukan yang ingin memerdekakan diri dari Turki Utsmani. Padahal mereka yang menjajah, ya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau negara Arab sudah merdeka bakal terpisah, tidak lagi di bawah Turki Utsmani, ya. Bakal terpisah dan jadi negara sendiri, ya. Maka mereka menjajah dan mendukung orang-orang yang mau merdeka di waktu yang sama. Ini hal yang paling lucu yang saya lihat ya. Sampai di tahun 1916 terjadi perjanjian namanya perjanjian Sykes-Picot ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar perjanjian ini. Perjanjian ini terjadi antara Prancis, Inggris, Rusia, dan satu lagi saya lupa. Pokoknya perjanjian ini membagikan negara-negara bekas Turki Utsmani. Padahal Turki Utsmani belum runtuh. Turki Utsmani runtuh nanti tahun 23 ya. Ini masih tahun 16. Tapi mereka sudah tahu Turki Utsmani bentar lagi runtuh. Maka mereka udah siap-siap. Kalau runtuh, Turki Utsmani sudah runtuh. Siapa yang dapat Mesir? Siapa yang dapat Sudan? Siapa yang dapat Jazirah Arab? Siapa yang dapat Iran? Mereka mulai membagikan. Jadi mereka membagikan. Ada zona biru. Zona biru itu milik Perancis. Ada zona hijau. Zona hijau itu milik Inggris. Ada zona kuning, kalau tidak salah itu milik Rusia. Seperti itu. Maka mereka mulai membagikan negara Islam dan negara Arab sampai di tahun 1923 Turki Utsmani runtuh, dan pelan-pelan dari tahun 23 sampai tahun 52 negara Arab mulai merdeka. Negara Arab dulu satu negara, satu kekuasaan, satu tempat. Tahu terpecah belah jadi berapa negara? 2-3 negara. Coba bayangkan, 2-3 negara. Di dalamnya ada perbatasan. Jadi itu ibarat saya sekarang kalau mau ke Libya itu sampai Mesir, 8 jam dari Mesir. Saya kalau mau ke Libya tidak bisa ke Libya langsung gitu. Saya harus apply visa dulu. Saya harus pergi ke kedutaan Libya di Mesir, apply visa, bisa disetujui, bisa nggak disetujui. Tahu itu ibarat apa? Ibarat Bapak Ibu di Jakarta sini mau berangkat ke Malang misalnya, harus ke kedutaan Malang di Jakarta misalnya, apply visa Malang, terus tidak disetujui misalnya. Itu lucu ya, contoh yang lucu ya. Itu sama persis dengan negara Arab ya. Jarak antara Jakarta dan Malang sama seperti jarak antara Mesir dan Libya. Satu bahasa, satu ras, satu suku, tapi terpecah belah jadi 2-3 kelompok. Ada visanya, ada kedutaannya, ada ada perbatasannya, ada tentaranya sendiri, ada polisinya sendiri, ada pemerintahannya sendiri, dan lain-lain. Jadi mindset, konsep umat Islam dan umat Arab sekarang sudah berubah dengan zaman dahulu. Mereka tidak lagi menganggap saudara Muslim itu saudara. Mereka menganggap saudara Muslim itu warga negara tetangga.
ya, bukan saudara lagi, bukan teman dekat lagi, tapi warga negara dari negara tetangga. Makanya dari penjelasan yang sangat panjang itu, saya mohon maaf kalau lama-lama menjelaskan itu, kita bisa memahami kenapa negara Arab tidak membantu Palestina. Karena konsep negara Arab sudah berubah. Mereka tidak lagi menganggap Palestina itu saudaranya. Mereka menganggap Palestina itu negara tetangga, hanya sekedar negara tetangga. Ya, bisa dibantu kalau memang saya bisa lagi mau atau lagi mampu, tapi mending fokus urusan diri sendiri dulu, mending fokus masalah dalam negeri dulu. Sejak kapan Mesir jadi dalam negeri, Palestina jadi luar negeri? Semuanya dalam negeri kan? Ini dulu semuanya satu negara, ya. Sejak kapan ini jadi negara tetangga? Ini satu negara. Sejak kapan Sudan jadi negara tetangga? Sejak kapan kalau mau ke negeri Muslim harus apply visa dulu? Sejak kapan kalau mau ke negeri misalnya Maroko misalnya harus pergi ke kedutaan Maroko dulu? Sejak kapan? Itu gara-gara penjajahan. Yang melakukan itu semua adalah penjajahan. Bikin kita terpecah belah. 2-3 negara Arab, bahasanya sama, rasnya sama, sukunya sama, tradisinya sama, budayanya sama, tapi terpecah belah. Lucu, tapi miris sekali ya kita melihat keadaannya sekarang. Jadi sekarang konsep pemerintah Arab itu seperti apa? Kami mau fokus urusan dalam negeri dulu, baru fokus urusan luar negeri. Coba kalau Salahuddin Al-Ayyubi konsepnya seperti itu, gimana ya kira-kira? Nanti dia nggak bakal keluar dari Irak, betul kan? Salahuddin Al-Ayyubi orang Irak kan? Nanti dia nggak bakal mimpin Mesir. Nanti dia nggak bakal membebaskan Baitul Maqdis, karena bagi dia Baitul Maqdis urusan luar negeri, ya? Bukan urusan dalam negeri, bukan urusannya diri sendiri. Bagaimana kalau Umar bin Khattab konsepnya seperti ini, ya? Nanti Umar bin Khattab tidak mungkin menyebarkan Islam ke Mesir, tidak mungkin menyebarkan Islam ke Irak, tidak mungkin menyebarkan Islam ke Iran, ke Persia misalnya. Jadi penjajahan itu sudah sadar bahwa umat Islam itu bakal jaya jika menjauhi sifat jahiliyah, dan bakal turun kejayaannya, tidak jaya lagi jika mendekati sifat jahiliyah. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, sekarang kondisinya ada 23 negara Arab yang kelilingi Palestina, tidak bisa mengalahkan satu negara yang namanya Israel. Kan lucu ya? Tentara Mesir sendiri itu prajuritnya 1 juta. Tentara Mesir itu banyak informasi yang tidak diketahui banyak orang. Tentara Mesir itu lebih kuat dari tentara Israel. Tinggal akses di internet, lihat perbandingan tentara Mesir dan tentara Israel. Jauh lebih kuat tentara Mesir, jauh lebih banyak alatnya. Yang bikin Israel merasa kuat itu apa? Karena ada nuklir, ya. Itu beda cerita, ya. Tapi dari segi alat, dari segi jumlah prajurit, tentara Mesir lebih kuat. Kok bisa Mesir tidak bisa mengalahkan Israel? Enggak, bukan soal bisa atau enggak. Mesir tidak mau mengalahkan Israel, ya. Kenapa? Karena mau fokus urusan dalam negeri dulu. Tentara Arab Saudi itu tentara yang sangat kuat, ya. Arab Saudi itu tentara yang sangat kuat. Semua pesawatnya, semua alatnya, semua tanknya itu tahun baru, ya. 2020, 2015, 2017. Beda dengan negara yang lain yang mungkin alat militernya dari dulu, dari tahun 70-an, 80-an. Tentara Arab Saudi beda. Semua alatnya baru. Kok bisa tidak bisa mengalahkan Israel? Tidak mungkin. Kalaupun lemah, tidak kuat, seandainya lemah misalnya, tapi ini jumlahnya 2-3. Masa 2-3 negara tidak mau keroyok, tidak bisa keroyok satu tempat saja, ya? Nggak mungkin, tidak masuk akal. Tapi masalahnya mereka tidak mau. Mereka sudah menganggap orang yang misalnya orang Mesir atau pemerintah Mesir sudah menganggap orang Palestina itu orang asing. Orang Arab Saudi sudah menganggap orang Mesir itu orang asing. Sejak kapan orang asing? Sejak kapan? Ini satu agama, satu akidah seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ini alasannya kenapa negara Arab tidak membantu Palestina. Kita sudah pahami latar belakangnya, ya. Kita sudah pahami konsepnya. Kenapa mereka terasa sangat lemah menghadapi Israel. Jadi Bapak Ibu, ketika penjajahan keluar dari negara Arab, penjajahan melakukan 2 hal.
Yang pertama, memecah belah negara Arab jadi 23 negara. Yang kedua, meninggalkan orang-orang dalam di dalam negeri yang akan diberi kemerdekaan. Jadi Inggris keluar dari Mesir, tidak mungkin keluar begitu saja. Mereka bakal meninggalkan orang dalam yang taat terhadap Inggris di dalam Mesir, supaya mereka tetap bisa kontrol Mesir dari jauh, walaupun tidak betul boneka, walaupun tidak dijajah secara langsung. Ya, dulu Kementerian Pertahanan di Mesir namanya apa? Namanya Kementerian Jihadiyah. Jadi ada kalimat jihad, masih jiwanya Islami ya. Sekarang nggak lagi dihapus ya. Kenapa bahaya nih? Karena tujuan kita sekarang bukan persatuan Islam, bukan jihadiyah, bukan. Tujuan kami itu fokus urusan dalam negeri, gitu ya. Itu konsepnya sekarang. Yes, betul. Yes, itu alasannya kenapa. Di sana warga sebenarnya membantu Palestina dari segi warga ya, warga biasa seperti kita. Tapi mereka kebanyakan umat Islam di dunia, Arab sama yang non-Arab, umat Islam di seluruh dunia, belum menyadari masalah utama kita, masalah jahiliyah itu, masalah bahwa kita ini sudah mengembalikan nilai-nilai jahiliyah. Malah kita mempraktekkan nilai-nilai jahiliyah itu setiap hari. Ketika orang misalnya ya, saya nggak mau sebut negara agar tidak menjelekkan orang, tapi misalnya ya, orang Maroko ketemu orang Sudan misalnya ya, yang satu bilang, oh negara kami punya budaya yang luar biasa, terus yang satu bilang, negara kami adalah negara pertama yang melakukan ini dan ini. Ini mereka sedang membahas jahiliyah semua. Ini kalian orang Muslim, dua-duanya Muslim, satu negara sebenarnya, seperti itu. Maka ini masalah kebanyakan umat Islam sekarang. Umat Islam, warga Muslim yang biasa di seluruh dunia, saya yakin 90% dukung Palestina. 90%. Mau di Mesir, mau di Arab Saudi, mau di Indonesia, mau di Malaysia, di seluruh dunia 90% dukung Palestina. Dan saya rasa insya Allah banyak yang kirim donasi, Tapi sebenarnya masalahnya bukan adanya donasi atau tidak. Masalahnya kita belum menyadari masalah kita letaknya di mana. Letaknya di masalah jahiliyah itu. Jadi dari segi warga, insya Allah warga membantu. Tapi sebenarnya buat saya mending tidak membantu, tapi menyadari masalahnya di mana dan memperbaiki masalahnya. Mending tidak kirim donasi, ya. Tapi lebih utama memperbaiki masalahnya dulu, seperti itu, ya. Baik. Dari segi pemerintah sudah kita jelaskan, ya. Kalau memang konsepnya sudah berubah, ya. Jadi yang tanya kenapa nggak dibantu padahal saudara, ini pertanyaan yang salah. Memang mereka tidak anggap Palestina saudara. Mereka anggap Palestina tetangga, negara tetangga, sekedar negara tetangga. Pas, itu masalahnya ya. Dan sebenarnya ada beberapa pemimpin Arab yang mencoba untuk merubah hal tersebut. Apa yang terjadi? Dibunuh, dikudeta, negaranya dijajah. Seperti siapa? Misalnya Muhammad Mursi di Mesir. Muhammad Mursi memimpin di tahun 2012 sampai 2013 dan dikudeta. Muhammad Mursi, apa hal pertama yang dia lakukan? Buka perbatasan. Buka perbatasan. Enggak, orang Gaza, orang Mesir sama saja, silakan masuk Mesir. Jadi orang Gaza di waktu Muhammad Mursi itu kalau mau belanja, belanjanya di Mesir, karena biaya hidup di Mesir lebih murah. Mereka naik mobil, naik motor, naik tramku ke Mesir, belanja terus balik lagi ke Gaza. Sesederhana itu. Kalau sekarang gimana? Tertutup perbatasannya. Kenapa? Karena ini warga negara Mesir dan ini warga negara asing, gitu. Ini konsepnya. Muhammad Mursi buka perbatasan, makanya Muhammad Mursi tidak genap 1 tahun langsung dikudeta, dipenjara, seperti itu. Ada juga misalnya Saddam Hussein, ya. Saddam Hussein itu sebenarnya tidak sebaik yang kita bayangkan, ya. Tapi setidaknya dia mencoba untuk mengubah kondisi buruk itu, dan dia mencoba untuk menyatukan umat Islam. Tapi dia tidak sebaik yang kita bayangkan, ya. Bukan pemimpin yang enggak, dia punya banyak kekurangan. Tapi setidaknya dia bukan boneka, seperti itu. Setidaknya dia bukan boneka. Apa yang terjadi?
dibunuh, negaranya dijajah. Ada juga siapa? Ada juga misalnya Raja Faisal. Raja Faisal di Arab Saudi. Ketika Mesir berperang melawan Israel, Raja Faisal putus minyak bumi ke Amerika Serikat supaya Amerika Serikat tidak dukung Israel. Dan betul Mesir menang waktu itu berkat Raja Faisal di Arab Saudi. Apa yang terjadi di Raja Faisal? Tiba-tiba ada orang masuk ruangannya, tembak dia, selesai. Terus ada Muammar al-Qaddafi, ya. Dia juga tidak sebaik yang kita bayangkan, punya banyak kekurangan, tapi setidaknya dia berusaha untuk mengubah kondisi buruk itu. Apa yang terjadi? Amerika kirim pesawat bom dia, gitu ya, dan dia malah dibunuh oleh warganya sendiri. Kenapa? Karena warganya ditipu, dipermainkan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa pemimpin Arab yang berusaha mengubah kondisi yang buruk itu, tapi ujung-ujungnya dibunuh, dikudeta. Muhammad Mursi dikudeta, dipenjara, tidak diberi obat padahal dia diabetes, sampai dia sudah jadi buta sebelum meninggal dunia gara-gara diabetes, tidak bisa melihat lagi dan meninggal di penjara. Seperti itu. Pak, itu jawabannya. Saya rasa gambarannya sekarang sudah jelas, ya. Kira-kira kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Jawabannya dengan simple, dengan sangat sederhana, karena Palestina tidak lagi dipandang sebagai saudara, tapi dipandang sebagai negara tetangga. Kalau Palestina mulai dipandang sebagai saudara satu negara, bukan negara tetangga, besok Israel musnah, selesai. Soalnya tidak masuk akal Israel dikelilingi 2-3 negara Arab, masa tidak bisa dikalahkan? Tidak masuk akal, ya. Jumlah prajurit Israel itu sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta. Jumlah prajurit semua tentara negara Arab itu melebihi 15 juta. Ya tinggal masuk aja, tidak usah bawa senjata, ya, tinggal masuk aja, selesai, ya. Bas, itu masalahnya. Makanya ketika muncul misalnya Presiden Mesir Muhammad Mursi yang mulai memandang Palestina sebagai saudara, bukan sebagai negara tetangga, mulai buka perbatasan, selesai, dikudeta. Bas, itu solusinya. Kita mulai berhenti membanggakan nenek moyang kita, membanggakan ras sendiri, merasa diri sendiri lebih hebat dari yang lain. Saya tahu ini mungkin kita sendiri tidak bisa buat perubahan, ya, di dunia politik, tapi setidaknya kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita ada salah satunya yang Masya Allah dipermudah urusannya di jalan politik misalnya atau di jalan yang lain, dan dia jadi pemimpin misalnya yang memegang mindset itu, memegang konsep itu bahwa semua negara muslim itu saudara, dan dia mulai buat perubahan. Mungkin kita tidak bisa buat perubahan, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan konsep itu kepada anak-anak kita. Kita tidak tahu anak kita bakal jadi apa, kita tidak tahu cucu kita bakal jadi apa. Mungkin nenek Salahuddin Al-Ayyubi tidak tahu kalau Salahuddin Al-Ayyubi bakal jadi pemimpin umat Islam yang membebaskan Baitul Maqdis, betul kan? Tapi setidaknya mereka menanamkan nilai-nilai Islam yang benar pada diri Salahuddin Al-Ayyubi. Tumbuh dan bermanfaat buat Islam, umat Islam, alhamdulillah. Tidak tumbuh, ya selesai. Saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai orang tua. Terus ini solusinya, ini yang kita bisa lakukan sekarang sebagai warga biasa, yaitu benar-benar dari hati mulai memandang semua umat Islam yang lain sebagai saudara. Saya rasa mungkin penjelasannya, gambarannya sudah jelas, dan saya rasa juga ada banyak pertanyaan, ya, yang mungkin muncul di benak Bapak Ibu. Maka kita bisa buka sesi tanya jawab. Yang mau tanya bisa angkat tangan. Tafadhal. Saya nomor 1 ya, saya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya sangat memberi pencerahan begitu. Terus kan kita sedunia ini udah berhaluan seperti itu, karena sekarang khilafahnya dipegang PBB. Jadi gimana kita menekankan nasionalisme kayak begitu pun tadi. Ini kan urusannya kan nasionalisme ini yang dianggap sebagai, ternyata bahwa disinilah permasalahannya. Terus untuk harus nunggu Imam Mahdi itu untuk mempersatukan hal ini nih. Terus jadi kapan ini Palestinanya? Kalau harus kita bersatu seperti itu, menghilangkan semangat jahiliyah tadi,
yang ternyata di situ terkandung juga al-kibru ya tadi ya. Al-kibru batarohak tunas itu di situ juga judulnya. Nah, ini kayaknya apa kita pesimis atau nunggu Imam Mahdi bagaimana itu saya? Masya Allah, teman. Ini pertanyaan yang sangat penting. Di sini saya ingin menjelaskan satu poin yang sangat penting. Tidak membanggakan nenek moyang itu tidak berarti tidak mencintai negara sendiri, ya. Enggak, mencintai negara sendiri itu boleh, ya. Itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi tanpa memandang diri sendiri lebih mulia dari yang lain, ya. Itu tolak ukurnya. Tanpa memandang yang lain lebih rendah. Tapi mau mencintai negara sendiri, silakan, ya. Rasulullah SAW ketika keluar dari Makkah, apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah katakan, "Wallahi innaki la ahabbul biladi ila qalbi, walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharaj." Demi Allah, negeri ini adalah negeri yang paling saya cintai, dan demi Allah seandainya wargamu tidak mengusir aku dari sini, aku tidak mau keluar, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memilih untuk tinggal di mana? Di Madinah, bukan di Makkah. Padahal Rasulullah lebih mencintai Makkah. Kenapa? Karena di Madinah ada kepentingan umat Islam, ya. Walaupun Rasulullah tidak tinggal di Makkah, Rasulullah tidak membenci Makkah seperti itu, ya. Jadi untuk ukurnya adalah tidak memandang diri lebih mulia yang lain gara-gara negara sendiri, gara-gara suku sendiri, gara-gara ras sendiri, dan tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, solusinya bagaimana? Ya, jika kita terjerumus dalam nilai jahiliyah di zaman kita ini, solusinya bagaimana kira-kira? Saya dari hadis-hadis yang saya baca, dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas soal akhir zaman, solusinya bakal mulai dari Palestina. Banyak dari kita yang merasa atau banyak dari kita yang mengira bahwa kita yang akan membebaskan Palestina. Enggak, Palestina yang akan membebaskan kita. Ya, ya. Jujur, satu-satunya negara Islam yang belum dijajah adalah Palestina. Yang tidak dijajah adalah Palestina. Yang merdeka sebenarnya Palestina itu merdeka, tapi merdeka di sini, merdeka dari segi pemikiran, ya seperti itu. Kita sebenarnya yang dijajah, ya. Jadi Palestina, kejayaan umat Islam itu akan mulai dari Palestina, insya Allah. Jadi akan datang suatu waktu yang sangat dekat, ya, tidak jauh, ya. Menurut saya, tapi ini hanya menurut saya, ya, saya tidak bisa memastikan pasti. Maksimal 30 tahun, maksimal 30 tahun ke depan, Israel akan runtuh pasti. Itu pasti Israel akan runtuh. Dan kejayaan umat Islam akan mulai dari Palestina lagi. Karena disebut dalam hadis sahih Rasulullah SAW bahwa ibu kota negara Islam di akhir zaman adalah Baitul Maqdis. Itu sudah disebutkan dalam hadis sahih seperti itu. Jadi otomatis itu kita bisa buat timeline kronologi, ya. Kalau Palestina sudah merdeka, sudah bisa mendirikan negara sendiri, otomatis mereka akan memindahkan ibu kotanya ke Baitul Maqdis. Selesai, sudah. Bas akhir zaman bakal mulai, gitu, ya. Bakal tanda-tandanya bakal mulai lagi. Jadi Palestina akan merdeka dulu, baru Imam Mahdi keluar, bukan sebaliknya. Bukan Imam Mahdi yang memerdekakan Palestina, seperti itu. Ketika Imam Mahdi datang, Palestina sudah dalam keadaan merdeka, dan ibu kota negara Islam sudah Baitul Maqdis, seperti itu. Bas, mudah-mudahan kita bisa hidup melihat Palestina merdeka, dan mudah-mudahan kita bisa salat di Baitul Maqdis dalam keadaan sudah merdeka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bismillah, kita tafadhal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak mirip-mirip dengan Bu Sarifah tadi, ya. Ya, jadi kan kita sekarang kan melihat sudah sedemikian dahsyatnya kita perpecahan antara umat muslim seluruh negara karena dengan adanya nasionalisme, ya. Jadi sikap pesimis kita udah, apakah mungkin nanti kita bisa bersatu lagi gitu loh dalam kondisi yang orang sudah carut marut gitu, dan ya solusinya saat ini Pak. Tamam, bismillah. Insyaallah jawabannya pasti akan bersatu lagi. Insyaallah pasti akan bersatu lagi. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inni ra'aitu 'amud al-kitab intuzi'a min tahti wisadati, fa anzuru ilayhi fa idza bihi nurun sati'un min asy-syam.
Saya melihat Al-Quran, saya melihat tiang agama, kata Rasulullah. Rasulullah mimpi, itu mimpi Rasulullah. Saya melihat tiang agama diambil dari bawah bantalku dan dipindahkan ke negeri Syam. Dan ini saya melihat ke arah negeri Syam, saya melihat cahaya yang muncul dari negeri Syam, seperti itu. Disebutkan juga dalam hadis sahih bahwa bakal ada satu zaman Madinah dan Makkah itu sepi. Kenapa sepi? Warganya tanya, kenapa tidak ada yang mengunjungi kami lagi? Kenapa tidak ada yang umrah lagi? Mereka dijawab, orang-orang pada mengunjungi Baitul Maqdis. Seperti itu. Jadi insya Allah umat Islam akan bersatu lagi. Insya Allah umat Islam bakal bisa salat di Baitul Maqdis lagi, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi waktunya kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang kita harus lakukan adalah ikhtiar, ya. Kita yang pertama mensucikan diri dulu dari nilai jahiliyah, karena saya rasa sebaik apapun kita mungkin masih di diri kita ada nilai jahiliyah walaupun sedikit, ya. Kita mensucikan diri dulu dari nilai jahiliyah dan kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalau ada yang punya mimbar untuk berdakwah, bisa disampaikan itu melalui mimbarnya masing-masing. Dan lama-lama insya Allah umat Islam akan bersatu. Dan salah satu nilai jahiliyah juga Bapak Ibu adalah bertengkar dan memusuhi saudara muslim gara-gara masalah khilafiyah, ya. Itu salah satu nilai jahiliyah, ya. Itu kita perlu hapus lagi, ya. Kita perlu hapus lagi. Umat Islam dari zaman Rasulullah sampai mungkin 300 tahun yang lalu masih ada yang mengucapkan Bismillah sir, masih ada yang mengucapkan Bismillah jar, dan mereka salat satu masjid tidak pernah soal ini diangkat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, dan tidak pernah soal ini diangkat, gitu ya. Kenapa? Ya sudah selesai. Ini masalah khilafiyah. Selama di furu', di cabang, silahkan saja berbeda pendapat asal ada dalilnya, ya. Tapi kalau keluar dari furu' itu yang perlu kita berhenti dan diskusi. Tapi selama khilafiyah, selama furu' tidak ada masalah. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah ikhtiar, menghilangkan dan mensucikan diri kita dari sifat jahiliyah, dan yang kedua mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Karena Masya Allah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik Ustaz. Masih siap. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Ustaz, ya, ini benar-benar ilmu yang sangat mencerahkan bagi kami. Karena baru kali ini kita ingin mendengar bahwa padahal kita yang sebetulnya yang dijajah gitu, Palestina itu mereka itu baru pertama kali kita mendengar hal ini. Mudah-mudahan ini akan bisa tersebar kemana-mana gitu, sehingga mencerahkan bagi umat Islam, sehingga kita semua bisa bersatu. Baik, saya ingin menanyakan masalah begini Ustaz, mungkin ini di luar tema ya, tapi masih ada cakupannya begitu, bahwa ketika Khilafah Utsmani itu berdiri, kemudian banyak penjajahan, ada Perancis, Inggris gitu. Yang saya tahu Saudi itu berkolaborasi dengan Inggris. Saya pernah membaca gitu ya di suatu majalah gitu, bahwa Saudi Arabia ini ketika berpisah dengan Turki Utsmani itu karena bujukan Inggris, dan mereka berkolaborasi dengan adalah seorang ulama gitu ya, sehingga terjadilah sekarang yang disebut dengan Wahabi. Yang saya ingin tanyakan gitu, benarkah bahwa Raja Suud yang sekarang menjadi identitas nama Saudi itu adalah seorang yang mempunyai afiliasi atau mungkin beliau gitu ya, itu adalah seorang Yahudi, sehingga Islam ini ketika di Arab Saudi, sehingga yang terjadi sekarang ini, sehingga kan banyak perpecahan, banyak perbedaan pendapat itu dari sana ketika orang-orang mengambil pelajaran dari sana, sehingga berbeda dengan yang ada di Turki, dengan Mesir, dengan siapapun, sehingga membid'ahkan ya,
sehingga semua ini kita jadi carut marut dengan masalah ibadah itu sendiri. Nah, mohon penjelasannya, mungkin itu akan bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah pertanyaan yang mungkin dijadikan tema kajian, ya, betul kan? Bisa dibahas secara panjang lebar insyaallah. Bisa. Tapi mungkin kali ini saya jawab dengan singkat dulu karena benar-benar banyak pertanyaan ini, banyak cabangnya ya, dan butuh banyak penjelasan. Kalau soal terafiliasi dengan Yahudi atau tidak, jadi di negara Arab itu soal ada ilmu yang sangat canggih di sana, yaitu ilmu nasab ya. Jadi orang Arab itu tahu nasabnya dari 500 tahun, 700 tahun yang lalu, dan ini salah satu hal yang dijadikan pendorong nilai jahiliyah ya, ilmu nasab itu. Kadang-kadang kalau disalahgunakan ya, kalau nggak disalahgunakan nggak ada masalah. Jadi sepertinya bukan keturunan Yahudi karena nasabnya diketahui semua orang, yaitu bapaknya siapa, kakeknya siapa, nenek moyangnya siapa, itu semua orang tahu ya. Tapi soal apakah bekerja sama dengan Inggris, itu pasti benar sudah terjadi. Itu tercatat dalam sejarah, dan itu pun dia nggak ingkari ya. Mereka nggak misalnya pura-pura nggak bekerja sama dengan Inggris. Enggak, mereka memang bekerja sama dengan Inggris seperti itu. Jadi betul Arab Saudi itu dapat kemerdekaannya dengan support Inggris. Sama seperti Mesir ya. Sama seperti semua negara Arab yang lain. Jadi bukan hanya Arab Saudi sebenarnya. Semua negara Arab itu dijajah dan di waktu yang sama disupport untuk melepaskan diri dari penjajahan ya. Seperti itu. Jadi ya memang telah terjadi kerjasama antara Arab Saudi dan Inggris, dan kerjasama itu masih berlangsung sampai hari ini. Bahkan di Qatar dan di beberapa negara Arab lain, Inggris masih punya kamp militer sampai hari ini. Sampai hari ini Inggris punya kamp militer di Qatar ya. Inggris punya kamp militer di Bahrain sampai hari ini, seperti itu. Jadi betul terjadi kerjasama, dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu cara penjajahan itu memecah belah umat Islam adalah mengungkit masalah khilafiyah, mengungkit masalah furu'a, seperti itu. Jadi kadang-kadang ulama-ulama di sana ya membawa masalah-masalah yang tidak penting untuk zaman ini. Jadi sekarang mana yang lebih utama? Kita bahas masalah jahiliyah itu atau masalah celana isbal? Isbal memang di agama saya tidak ingkari, saya tidak nolak, memang ya. Tapi mana yang lebih utama dibahas seperti itu ya? Mana yang lebih utama dibahas adalah support umat Islam yang kurang terhadap Palestina, atau masalah kunut atau tidak? Masalah cadar wajib atau enggak, seperti itu. Jadi memang di sana kadang-kadang prioritas tidak ditentukan dengan benar, sehingga umat butuh A, yang dibahas adalah B, seperti itu. Kita bisa husnul zan dan kita bisa su'ul zan sebenarnya. Kita bisa husnul zan, mungkin mereka tidak tahu. Kita bisa su'ul zan juga, mungkin itu disengaja. Hal itu saya tidak bisa memastikan karena mencakup banyak orang, dan saya tidak ingin pukul rata ya. Kalau dibahas satu persatu baru saya bisa kasih pendapat ya. Tapi kalau semua ulama di sana, saya nggak bisa pukul rata agar tidak menzalimi juga, seperti itu ya. Mudah-mudahan jawabannya jelas. Saya tahu mungkin jawabannya belum benar-benar detail karena memang persoalannya panjang. Bisa nanti kita bahas di kemudian hari insyaallah. Tapi mudah-mudahan jawabannya mudah dipahami insyaallah. Masyaallah. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya Ustaz. Lanjut lagi. Insyaallah. Insyaallah. Baik, Bapak. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya yang sudah menjelaskan tentang bagaimana sampai ini Palestina bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga. Bisa lebih dekat. Yang ingin saya tanyakan, saya
jelas di dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi setiap orang mukmin adalah bersaudara. Tetapi tadi yang disampaikan dalam kajian ini, negara-negara Islam tetangga Palestina itu hanya menganggap sebagai negara tetangga. Ya. Yang pertanyaan saya ini apakah suatu keberhasilan negara-negara Barat dalam mempengaruhi negara-negara Islam sehingga sampai saat ini negara-negara Islam tidak peduli dengan kemerdekaan Palestina. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana negara-negara Islam ini sampai saat ini tidak mempedulikan saudara kita di Palestina. Sementara kalau kita melihat kejadian-kejadian di pengungsian maupun kejadian yang dilakukan oleh Yahudi Lataulah Israel itu sangat memprihatinkan. Nih kadang-kadang tidak bisa tidur melihat saudara-saudara kita dibantai, anak-anak kecil, ibu-ibu semuanya. Ini kan sudah bukan merupakan rahasia dunia lagi. Dan kenapa pemimpin tertinggi Israel ini tidak dijatuhi sanksi oleh PBB atau yang penting program? Demikian saya. Terima kasih dari saya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya sejauh mana gitu ya? Saya ingin kasih contoh ya. Kalau misalnya rumah saya diambil oleh orang, diambil paksa, dan dia perampok, dia melarang saya untuk masuk rumah saya, dan saya sedang dalam keadaan lemah, tidak bisa mengembalikan rumah saya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah saya, dan seorang perampok itu kena banyak mudarat dari kebakaran ini. Pasti saya bakal senang ya. Maka alhamdulillah ya. Gimana kalau saudara saya bantu perampok ini memadamkan kebakaran? Aneh kan, betul kan? Ada kejadian 2 tahun yang lalu terjadi kebakaran di ibu kota Israel. Mesir kirim bantuan pesawat untuk memadamkan kebakaran ini. Sejauh itu Bapak, ya, sejauh itu. Itu sekedar contoh saja, ya. Jadi dari dulu bertahap ya. Dari awalnya sebelum Nabi Muhammad jadi di masa jahiliyah, terus keluar dari masa jahiliyah, kemudian kembali lagi ke masa jahiliyah. Tapi sekarang kita menuju fase terburuk di masa jahiliyah, di mana musuh dianggap teman, ya, bukan sekedar teman diusir atau saudara dijauhi, enggak, musuh dianggap teman seperti itu. Sejauh itu. Satu contoh lagi, tanggal 7 Oktober kemarin, perang yang terjadi di Gaza. Orang Gaza, alhamdulillah, berhasil menyerangi beberapa daerah di Israel, perbatasan Gaza. Jadi orang warga Israel yang tinggal di perbatasan Gaza itu mulai kekurangan bahan pangan. Uni Emirat Arab kirim bantuan bahan pangan ke Israel. Sejauh itu, ya, sejauh itu. Bas, itu sekedar dua contoh saja, ya. Itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya, ya teman, musuh dianggap saudara, dianggap teman. Sisi positifnya, kita menuju titik terendah. Dan sunnatullahu fil kaun, kalau sudah di titik terendah, berarti akan naik lagi. Seperti itu. Jadi sunnatullah fil kaun, setiap manusia, setiap organisasi, setiap agama, setiap akidah, setiap perusahaan pun bakal mulai lemah, terus naik sampai titik kekuatannya, terus mulai lemah lagi, sampai titik terendah, terus naik lagi. Kita sekarang menuju titik terendah, ya. Kalau sudah di titik terendah, berarti insya Allah bakal naik lagi. So, ini sisi positifnya. Kenapa PBB tidak menjatuhkan sanksi? Jawabannya sederhana. PBB yang mengakui Israel tidak mungkin menjatuhkan sanksi kepada Israel seperti ini. Ini sebuah organisasi yang dibuat Barat yang mendukung Israel, tidak mau menjatuhkan sanksi kepada Israel. Kalaupun dijatuhkan, ya hanya sekedar keputusan saja yang tidak dipakai. Seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya jelas, insya Allah. Tamam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan saya menjabarkan tentang jahiliyah. Itu kalau saya lihat maknanya sama dengan sombong ya saya, benar nggak saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu sombong dan lebih ke membanggakan diri sendiri secara berlebihan, gitu ya. Lebih ke merendahkan orang lain. Jadi begini misalnya, orang Mesir itu merupakan mungkin negara tertua di peradaban manusia, Mesir, ya, Mesir kuno. Jadi orang Mesir mau membanggakan diri, aku orang Mesir di negara tertua di peradaban manusia. Kamu orang yang baru lahir kemarin, ya, negaramu baru lahir kemarin, baru ada kemarin. Ini jahiliyah seperti itu. Memandang diri sendiri mulia dan baik dan merendahkan orang lain. Ini makna dari jahiliyah. Kadang-kadang masalah ini disalahpahami, bahwa kita nggak boleh mencintai tempat kelahiran kita. Nggak mungkin. Rasulullah mencintai Makkah, sangat boleh, bahkan dianjurkan mencintai tempat kelahiran. Tapi ada nomor satu Islam, ada nomor satu akidah. Mencintai tanpa berlebihan, mencintai tanpa membanggakan diri, mencintai tanpa merendahkan yang lain, seperti itu. Bas, ketika Rasulullah SAW, Rasulullah kan lahir di Makkah. Makkah zaman Rasulullah ibarat Jakarta, ya, ibarat Jakarta, pusat perdagangan, ya, di Jazirah Arab. Dan Madinah itu ibarat pelosok, ya, pertanian dan lain-lain. Apakah ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah bilang ke warga Madinah, kalian itu mohon maaf orang kampung misalnya, ya, kalian itu tidak modern, ya, kalian itu tidak tahu yang namanya perdagangan, kalian itu miskin? Enggak. Malah Rasulullah selalu memuji orang Madinah, Ansar. Kenapa? Karena menerima muhajirin, memberi mereka makanan, memberi mereka minuman. Masya Allah. Jadi orang Ansar itu tidak memandang dirinya lebih mulia. Kenapa? Karena biasanya di zaman kita ini kalau ada satu bangsa yang mengungsi kepada negara bangsa lain, bangsa asli itu merasa, wah ini datang mengambil masalahnya kesempatan kerja kita, peluang kerja kita, mengambil rezeki kita. Seolah-olah kita yang memberi diri sendiri rezeki, ya. Seolah-olah rezeki itu apa, ya, kita yang kontrol, ya. Ansar tidak melakukan seperti itu. Ansar malah membagi rumahnya dua, setengah untuk dirinya, setengah untuk saudaranya dari muhajirin. Bahkan kalau misalnya ada dia punya dua pembantu di rumah, dikasih satu kepada muhajirin, satu kepada dirinya supaya dia bantu-bantu. Dia punya modal. Coba bayangkan kita susah-susah mengumpulkan modal untuk buat usaha. Dia bagi modalnya dua, setengah untuk dirinya, setengah untuk para muhajirin, seperti itu. Jadi benar-benar Rasulullah SAW sukses untuk menghilangkan sifat jahiliyah itu dari diri sahabat, muhajirin maupun ansar, seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya insyaallah mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, kalau tadi awal-awalnya negara Arab dan Mesir tidak membantu, tapi bantu Israel Palestina, tapi mengapa Allah belum bantu rakyat Palestina sebagaimana sejarah lalu Allah turunkan bala tentara dari langit untuk menghancurkan Zionis Israel? Oh, bisa diulangi lagi suaranya? Iya. Sekarang temanya kan, ya, kenapa negara Arab dan terutama Mesir tidak membantu Palestina? Ya. Ya, tapi mengapa Allah belum bantu rakyat Palestina sebagaimana sejarah-sejarah yang lalu Allah turunkan bala tentara dari langit untuk menghancurkan Zionis Israel? Teman, bismillah. Bismillah. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala belum menolong Palestina? Ya, kenapa Allah tidak menurunkan pertolongan kepada Palestina?
Ini pertanyaan yang bagus sekali, dan saya pernah bahas di YouTube, di sebuah kajian di YouTube. Bisa Bapak Ibu nanti kalau balik ke rumah ditonton, ketik di YouTube kenapa Allah belum menolong Palestina, Syekh Muhammad Al-Fuli, nanti muncul kajiannya. Jadi di setiap zaman sulit Allah Subhanahu wa Ta'ala memfilter keimanan hambanya. Kenapa? Karena kalau soal mengaku beriman itu mudah sekali. Ya, saya beriman, selesai. Tapi mana ujiannya? Mana buktinya? Gitu. Ada ayatnya dalam Al-Quran juga. Apakah orang-orang beriman bakal mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Tidak mungkin, pasti Allah akan menguji orang-orang beriman supaya Allah mengetahui mana yang jujur, as-sadiqin, dan mana yang mengaku beriman tapi dia tidak beriman. Saya merasa Palestina ini adalah filter atau ujian masa sekarang bagi seluruh dunia. Orang Palestina itu orang yang hebat, orang yang baik, tapi tidak semuanya baik. Mereka semua harus difilter juga. Mana di antara mereka yang benar-benar jauh dari sifat jahiliyah, yang benar-benar beriman, dan mana yang tidak beriman. Dan kita juga harus difilter. Kan Bapak Ibu, sejak perang Palestina ini mulai, Bapak Ibu sudah melihat orang yang menyuruh warga Palestina untuk hijrah, malah menyuruh warga Palestina untuk hijrah. Ini ujian bagi keimanan dia, dan dia gagal dalam ujian tersebut. Ya, ini filter dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memfilter mana yang keimanannya lurus, keimanannya teguh, dan mana yang keimanannya lemah. Bukankah misalnya kita di antara kita ada yang tidak mau boikot misalnya, berkedok apapun dengan alasan apapun, ini ujian ya. Makanan dan minuman tidak bisa ditinggalkan ya, apalagi sifat jahiliyah dan lain-lain. Makanan aja nggak bisa ditinggalkan, apalagi sifat yang lain. Jadi Palestina itu sebenarnya filter buat keimanan kita semua. Dan pertolongan Allah itu selalu berproses dan selalu butuh ikhtiar ya, ikhtiar dari kita, ikhtiar dari hamba-hamba Allah yang beriman, ikhtiar untuk mensucikan diri. Kalau kita ikhtiar untuk menghilangkan sifat jahiliyah, ikhtiar untuk membantu Palestina sebisa mungkin, ikhtiar dari orang Palestina untuk sabar, tetap berteguh, tetap beriman, seperti itu. Jadi kalau pertolongan Allah itu tiba-tiba turun, mana kita bisa tahu mana yang keimanannya kuat dan mana yang keimanannya lemah, mana yang benar-benar beriman dan mana yang mengaku beriman. Kalau tiba-tiba pertolongannya turun tanpa ujian seperti itu. Jadi pertolongannya pasti ada dan pasti akan ada, pasti turun, tapi harus ujian dulu, harus filter dulu supaya Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak. Makanya dalam zaman ini Bapak Ibu kita harus berpihak ya, kita nggak boleh di tengah-tengah. Ini sudah perang yang sangat jelas antara kebatilan dan kebenaran. Perang yang sangat jelas, tidak ada yang lebih jelas dari itu. Masalah perang-perang yang lain kadang-kadang campur, tidak jelas mana yang benar, mana yang batil. Tapi ini jelas sekali kebenaran dan kebatilan, maka kita harus berpihak kepada kebenaran. Teman, mudah-mudahan jawabannya insyaAllah mudah dipahami. Barakallahu fikum. Ya, betul, kalau soal Palestina tidak boleh netral. Baik, Masya Allah. Baik, mungkin sampai situ aja pertanyaannya. Dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkumpul lagi, kita bisa lebih tanya-tanya lagi. Dan kalau misalnya masih ada yang merasa mau bertanya, bisa saya dihubungi di IG Syekh Muhammad Al-Fuli, bisa diakses. IG saya yang kelola sendiri, saya yang jawab sendiri ya. Bisa dikirim pertanyaannya melalui IG, insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis sahih Bapak Ibu bahwa ada dua orang yang berteman dekat di dunia. Nanti di akhirat ada satu masuk neraka dan satu masuk surga. Yang masuk surga itu mencari temannya yang di dunia itu, mencari teman dekatnya. Dia tidak ketemu, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, temanku di mana? Dikatakan kepadanya, temanmu masuk neraka. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa menikmati surga tanpa temanku.
maka temannya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga berkat syafaat dari temannya yang soleh, ya. Makanya Bapak Ibu di sini kalau punya teman soleh, punya tetangga soleh soleha, punya suami soleh, istri soleha, jangan sia-siakan hubungan itu. Karena teman soleh itu bakal mencari Bapak Ibu nanti di surga. Nah, Masya Allah. Tolong Bapak Ibu kalau di surga saya dicari ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.